Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang selalu kita alami dan rasakan setiap hari. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang mengasihi kami dan menyertai kami selalu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini yang Tuhan limpahkan atas kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 16 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Saudara yang dikasih Tuhan, John Ruskin, seorang penulis Inggris abad 19, pernah berkata bahwa orang yang benar-benar hebat adalah orang yang rendah hati. Mereka menyadari bahwa kehebatan mereka tidak ada dalam diri mereka, tapi dijadikan dan diberikan oleh Tuhan melalui mereka. Andrew Murray, seorang gembala di Afrika Selatan era 1800-an sampai awal 1900-an, pernah mengatakan, orang yang rendah hati tidak akan merasa cemburu atau iri hati. Ia dapat tetap memuji Tuhan ketika orang lain lebih diutamakan dan lebih diberkati dari dirinya. Ia dapat tahan mendengar orang lain dipuji, sementara ia sendiri dilupakan. Martin Ralph Dehan, seorang pengajar Alkitab dari Amerika dan juga founder dari Radio Bible Class, pernah mengatakan soal kerendahan hati, bahwa kerendahan hati adalah sesuatu yang harus selalu kita doakan, tapi jangan pernah bersyukur karena telah memilikinya. Maksudnya adalah jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa hebat karena sudah rendah hati. Terus minta kerendahan hati dari Tuhan. Dalam Bilangan 16 ayat 1-2 ini, Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi bersama dengan ketiga orang lainnya, yaitu orang-orang keturunan Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa bersama-sama dengan 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat, orang-orang yang kenamaan. Korah adalah keturunan Lewi, dan keturunan Lewi adalah orang-orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk melayani di kemah suci atau di bait suci. Mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk membantu para imam, untuk mengerjakan tugas pelayanan mereka. Korah mulai lupa diri. Semakin tinggi posisinya, semakin tinggi juga keangkuhannya. Begitu juga 3 orang Ruben yang bersama-sama dengan dia, dan juga 250 orang Israel. Disebutkan dalam ayat ini mereka adalah pemimpin-pemimpin umat. Mereka adalah orang-orang yang kenamaan. Artinya mereka bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang yang ditentukan untuk memimpin, untuk menjadi tokoh yang menggerakkan orang, memberi teladan, menjadi panutan. Dan di dalam posisi mereka yang semakin tinggi, mereka justru makin sombong. Dan kesombongan itu membuat mereka merasa lebih tinggi daripada Musa dan mulai memberontak terhadap kepemimpinan Musa. Kalau kita baca akhir dari cerita ini, saudara, Korah dan semua yang memberontak terhadap Musa mengalami penghukuman dari Tuhan. Apa yang menjadi pesan buat kita, saudara? Semakin tinggi posisi kita, harusnya kita semakin rendah hati. Jangan biarkan kesombongan dan keangkuhan membuat kita merasa lebih hebat daripada orang lain.
Semakin kita belajar, semakin mengerti kehendak Tuhan, biarlah kita semakin menjadi rendah hati. Semakin kita dipromosikan Tuhan, semakin kita diangkat oleh Tuhan, jadilah semakin rendah hati. Apapun posisi kita saat ini, miliki kerendahan hati. Sebab Tuhan menyayangi orang rendah hati, dan Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kebenaran firman-Mu yang kembali menerangi hati kami, membukakan pikiran kami, pengertian kami ditambahkan. Kami menyadari bahwa kadangkala kami lupa, bahwa kami semakin tinggi, semakin diangkat. Seringkali kami cenderung menjadi semakin sombong, tinggi hati, merasa diri kami lebih hebat dari orang yang lain. Kami mohon ampun Tuhan, dan tolong kami supaya kami tidak lupa diri, tidak lupa siapa diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang telah mengangkat kami, Engkau yang telah memakai kami, bukan karena kehebatan dan kepandaian kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Tolong kami supaya kami tidak iri hati, tidak dengki, tidak merasa cemburu dengan orang lain yang dipakai Tuhan lebih daripada kami. Ajar kami untuk merendahkan diri selalu dan menerima kapasitas yang Tuhan berikan kepada kami, posisi yang Tuhan anugerahkan untuk kami jalani dalam hidup ini. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungi kami dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami menyerahkan setiap pergumulan, setiap permohonan doa yang disampaikan melalui email, melalui kolom komentar, melalui WhatsApp, dan melalui saluran yang lain. Nyatakan lawatan-Mu ya Tuhan. Alirkan kuasa kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.